Mengejutkan, aksi sahabat yaitu Nanda Persada yang menyentil sikap Sarwendah dan Gio yang tak meminta maaf secara langsung kepada Ruben Onsu terkait prahara hak asuh anak. Nanda bahkan mengungkapkan rasa kecewanya terhadap klarifikasi yang disampaikan Gio yang tidak satupun menyampaikan permintaan maaf kepada Ruben Onsu, padahal namanya beberapa kali ditegur dan disebutkan Ruben Onsu di media sosial. Menurut Nanda, Sarwendah dan Gio bisa memanfaatkan momentum di mana Ruben Onsu masih memiliki rasa hormat alias respeknya terhadap Sarwendah selaku ibu dari anak-anaknya dengan membuat permintaan maaf secara langsung. Apa yang ditakutkan Nanda Persada jika Ruben Onsu nantinya mengambil langkah hukum lain di tengah prahara hak asuh anak dengan Sarwendah? Praktisi hukum Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang bahkan mengungkapkan bahwa Ruben berhak mengultimatum Gio, termasuk mengambil langkah-langkah yang dimulai dari tahap somasi. Lantas, apa alasan Irjen Ricky Sitohang dari argumentasinya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sahabat Ruben Onsu sekaligus mantan manajer Sarwendah Tan, yaitu Nanda Persada, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh Gio melalui sosial media. Menurutnya, selain disampaikan oleh Gio dalam bahasa Inggris, isi klarifikasi Gio tersebut juga tidak secara gamblang, juga ditujukan secara langsung kepada Ruben Onsu yang selama ini menyentil namanya. Ruben kini menurut Nanda merasa tidak nyaman ketika ada orang yang mengambil perannya sebagai ayah bagi anak-anaknya. Menurut Nanda Persada terkait hal itu, Ruben sudah menegur Gio melalui media sosial. Namun, dalam klarifikasinya, Gio seakan tidak meresponnya. Ya wajar ya sebagai seorang bapak kalau merasa orang lain yang seolah-olah mengambil peranan itu pasti akan bikin gak nyaman. Dan ini juga kan berkaitan dengan mungkin masih belum ketemu sama anak-anak nih, belum ngumpul, jadi akumulasi secara psikis lah aslinya gitu. Dan udah berkali-kali kan Ruben menyentil lewat sosmed ya, media sosial yang mestinya direspon dengan baik. Cuman sayang banget kemarin Gio bikin katanya bukan klarifikasi tapi katanya gitu ya, tapi dengan bahasa Inggris gitu kan bingung jadinya arahnya mau kemana gitu, mau target ini ke siapa, terus nggak ada permintaan maaf karena sebenarnya kan udah jelas ya Ruben itu negur dia lah medsos gitu. Mestinya disikapin dengan bijak, cuman lagi-lagi tidak dimanfaatkan dengan baik, sayang banget. Dari awal Ruben nge-mention Gio gitu ya, dari mulai ada postingan apa ya, konten yang kopi itu yang awal tuh kan mestinya mesti cepet direspon supaya masalahnya nggak makin besar. Cuma kan memang seperti itu tuh, jadi aku juga nggak ngerti kenapa dari Gio meresponnya dengan seperti ini. Yang pertama ya tidak merespon dengan cepat, padahal sudah merasakan dampaknya secara sosial udah dirasain gitu, followers berkurang, terus juga brand produk juga pasti ada jadi bermasalah gitu, nge-live juga jadi kena juga gitu, image-nya juga seperti itu. Jadi makanya aku nggak ngerti deh apa yang ada dalam hatinya Gio gitu. Sebenarnya kenapa sih nggak minta maaf baik-baik aja ke band gitu, karena memang tidak bermaksud, ya bilang dia nggak bermaksud, dia nggak ada niat yang jelek lah gitu. Nah, apa susahnya sih disampaikan permohonan maaf? Ya kalau aku sih berdasarkan fakta banyak cuplikan video yang beredar kan, itu yang ya kita sama-sama udah tahu lah. Jadi artinya itu kan nggak bijak ya, dan udah dipermasalahkan sama Ruben. Mestinya itu segera cepat dikelirkan gitu, diselesaikan. Dan
itu lagi-lagi nggak digunakan sama Gio. Sayang banget sih. Gio itu kan apa ya? eh, Kalau dia mau tetap eksis di industri entertainment, terus juga bisnis, dia harus jaga reputasi karena reputasi itu penting dalam bisnis dan entertainment. Nah, kenapa itu nggak diperbaiki? Diakui Nanda bahwa ia merasa salut dengan sikap Ruben Onsu yang bukan tipikal orang yang suka membicarakan masalahnya terus-menerus. Nanda juga mengatakan bahwa Ruben Onsu sebenarnya masih merasa respek terhadap Sarwendah sebagai ibu kandung dari anak-anaknya. So far sih belum melihat. Maka Ruben tuh tipikalnya nggak nggak mau ngebahas terus gitu masalah dia. Itu yang salut sih dari Ruben. Ruben masih respect sama Wenda. Makanya ada omongan Ruben di podcast aku, Kecamatan Nanda itu, bahwa seorang Sarwenda tidak mungkin berbuat seperti ini tanpa ada pengaruh lingkungan sekitar, orang-orang sekitar, gitu, yang ngomporin dan lain-lain. Itu udah jelas. Terus juga Ruben juga bilang idealnya adalah co-parenting bersama, membesarkan anak bersama, mengasuh bersama. Itu sebenarnya udah sinyal-sinyal ya dari niat baik. Mestinya direspon dengan baik juga. Sayang banget itu kesempatan klarifikasi atau permohonan maaf itu digunakan Wenda dan Gio. Dengan tidak ada permintaan maaf terhadap Ruben Onsu baik dari Gio melalui klarifikasinya maupun dari Sarwendah sebelumnya, maka Nanda Persada mengaku dirinya justru merasa bingung dengan sikap keduanya. Apakah mereka merasa bersalah atau tidak? Padahal selain masalah ini sudah menjadi konsumsi publik, Ruben Onsu sudah beberapa kali memposting di halaman sosial media Gio terkait kegundahannya selama ini atas sikap Gio terhadap anak-anaknya. Itu yang aku nggak ngerti kenapa dari Wenda bersikapnya kayak gitu ya, mempertahankan, bukan mencari titik tengah bersama-sama gitu. Ya berarti kan ini akan panjang sepertinya, gitu. Akan makin panas situasinya. Kita padahal semua berharap segera ada endingnya nih kan gitu. Ternyata belum, dan malah sepertinya banyak hal-hal yang membuat netizen itu kecewa lah, termasuk statement Wenda dan Gio. Kalau aku ya, karena udah berkali-kali Ruben posting di medsos Gio, kan berarti itu ada masalah. Tapi ya dengan Gio nggak pernah minta maaf gitu ya pada Ruben secara langsung, dan Wenda juga seperti itu. Aku bingung nih, ini Wenda dan Gio ini nggak merasa bersalah atau gimana ya gitu. Sedangkan kita udah tahu bahwa ini udah menjadi konsumsi publik ya, bukan masalah mereka dengan Ruben aja gitu, yang membuat banyak netizen masyarakat kecewa gitu, termasuk Mas Ana kalau salah juga ya udah bicara gitu, udah speak up, ada hal-hal yang ternyata tidak pantas dilakukan gitu. Nah, ini kan mestinya menjadi warning ya, menjadi peringatan. Nah, bener-bener nggak paham ya kenapa menyikapinya kayak begini gitu, baik Wenda dan sangat disayangkan banget sih. Sebagai sahabat, Nanda Persada juga berpendapat bahwa Ruben akan luluh dengan Sarwendah, asalkan Sarwendah mempertemukan anak-anak dengannya. Karena inti dari kegusaran Ruben Onsu selama ini adalah ia ingin bertemu dengan anak-anaknya tanpa ada intervensi dari siapapun. Intinya kan Ruben pengen tahu sama tanpa ada intervensi siapapun gitu, rame-rame. Itu yang mestinya bisa dilakukan gitu. Kenapa nggak sih dilakukan? Itu yang aku sayangin itu kayak gitu sih. Kan situasi jadi panjang nih kalau kayak begini, dan ya Ruben pasti mempunyai bukti-bukti hukum yang kuat. Yang aku tahu dia ini cuma bilang Ruben sedih atau ada waktu pendek ya, terus situasinya banyak orang, banyak media jadi kagok gitu, harus buru-buru terbang ke umroh gitu ya. Ya itu bikin dia sedih banget gitu. Ya, sepanjang jalan dia banyak doa gitu, sama anak-anak tanpa ada orang lain gitu. Itu yang dipikirkan. Saran aku buat Wenda dan Gio juga ya, karena udah
terbawa dalam kasus ini, segeralah memperbaiki komunikasi, termasuk melakukan permohonan maaf, boleh di media atau tidak ada media gitu, tapi tunjukin niat untuk meredam situasi supaya nggak makin panas, karena ini ujungnya akan panjang menurut aku. Kalau defense, kalau membela diri terus gitu, nggak mengakui kesalahan gitu, itu pasti efeknya akan lebih buruk takutnya gitu. Karena aku yakin dari pihak Ruben sudah menyiapkan bukti-bukti hukum. Nah itu harus hati-hati di situ, bukan cuman jangan sampai melebar gitu kan. Ruben ada omongan Ruben tuh, jangan sampai melebar. Ruben masih concern soal hak asuh anak, jangan sampai melebar masalahnya. Aku takutnya ke hal-hal yang lain tuh, soal ketidakpantasan beberapa tayangan video, terus juga ada tayangan anaknya Ruben juga kan di live itu kan gitu. Itu akan menjadi faktor yang baru tuh, jadi masalah hukum yang baru, jangan sampai ke sana. Di sisi lain, Irjen Pol Ricky Sitohang tanggapi permintaan maaf Giorgio Antonio kekasih Sarwenda. Lantas, apa yang membuat Irjen Ricky menyarankan Ruben Onsu untuk mengultimatum bahkan mensomasi Gio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Prahara hak asuh anak yang saat ini sedang diperjuangkan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak pelak menyeret beberapa orang terdekat Sarwenda. Salah satunya adalah Giorgio Antonio alias Gio yang juga berstatus sebagai kekasih Sarwenda. Dalam hal ini beberapa kali Ruben Onsu terlihat memposting beberapa video yang menurutnya sebagai bukti dugaan keterlibatan Gio dalam urusan Ruben terkait hak asuh anak dengan pihak Sarwenda. Sikap Gio tersebut dinilai praktisi hukum Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang sudah kelewatan untuk urusan anak. Menurut analisisnya, Ruben Onsu berhak untuk mengultimatum Gio untuk tidak ikut campur dalam urusan anak-anak. Yang ketiga, yang keempat, siapapun ya di antara kedua belah pihak yang berseteru, katakanlah berseteru ya, tidak ada orang ketiga yang ikut campur tangan di dalam hal ini. Tidak ada yang ikut cawe-cawe, mentang-mentang dekat dan lain sebagainya ikut campur. Itu tolong berpikir dua kali. Ya. Contoh umpamanya kalau ada laki-laki di dekat Sarwenda ikut campur, saya harapkan Anda jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Karena itu adalah hak daripada Ruben juga dan hak Sarwenda. Kalau kalian mau madu kasih silakan aja, tapi jangan campurkan urusan hak asuh anak. Saya katakan bukan menyayangkan, Ruben punya hak untuk mengultimatum laki-laki itu. Jangan campuri urusan hak asuh anak kami. Kalau dia coba menghalang-halangi, pidanakan saja. Karena membuat hak asuh dia jadi terbengkalai. Ya pihak ketiga kok silakan aja dengan Sarwenda, tapi jangan ikut campur dengan urusan anak, itu urusan kedua belah pihak. Ultimatum, somasi si laki-laki itu, jangan campuri urusan daripada anak saya, bukan kamu yang punya hak. Ruben punya hak itu. Tak hanya itu, terkait adanya video klarifikasi dari Giorgio Antonio alias Gio beberapa waktu lalu dengan menggunakan bahasa Inggris, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang juga tampaknya menyindir aksi Gio tersebut. Dia orang Indonesia atau orang apa? Orang Indonesia jangan sok teo lah, pakai bahasa Indonesia aja. Jangan belagu, orang juga pinter bahasa Inggris semua kok. Giorgio Antonio alias Gio sebelumnya telah membuat klarifikasi lewat akun sosial media pribadinya di tengah berbagai polemik dan isu miring di mana namanya terseret dalam pusaran prahara hak asuh anak Sarwenda Tan versus Ruben Onsu. Lantas, seperti apa klarifikasi Gio tersebut? Benarkah Gio sama sekali tidak menanggapi kegusaran Ruben Onsu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share,
dan juga komen. Lama memilih bungkam menghadapi prahara hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah Tan, kekasih Sarwendah Tan, yaitu Giorgio Antonio alias Gio, akhirnya membuat klarifikasi di media sosial. Melalui postingan video di akun media sosial pribadinya, Gio menepis semua spekulasi miring atas dirinya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwendah and I are healthy and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you to all Sargios. Thank you for standing by us over the past year, for your prayers, your support, and your unwavering belief in us. I also want to express my sincere gratitude to every brand and partners who have continued to place their trust in us. Many of you know there has been countless rumors, false accusations, and negative stories circulating about Sarwendah and me. We choose not to respond with anger or hatred because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. We genuinely forgive those who have misunderstood or judged us unfairly. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.